البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala al-haditsul awal, hadis yang pertama untuk bab ini. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ada 6 orang. Nafar ini antara 3 sampai 9. Faqala al-musyrikuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam utrud haula la yajtari'una alaina. Maka orang musyrikun berkata kepada Nabi SAW, usirlah orang-orang itu agar mereka tidak lancang kepada kami. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulan lastu usammihima. Ketika itu yang ada adalah saya, kemudian Ibnu Mas'ud dan 1 orang dari Hudzail dan Bilal dan 2 orang yang tidak aku sebutkan namanya. Maka ada 6 orang memang bersama Rasulullah. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah SAW ma syaa an yaqa. Maka terjadilah sesuatu pada jiwa Rasulullah SAW sekehendak Allah untuk itu terjadi. Fa haddatsa nafsah. Lalu Rasulullah mengajak bicara diri beliau sendiri. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang dalam keadaan mereka menginginkan wajah Allah. Baik, diriwayatkan oleh Muslim. Kita lihat di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ya rahmatullah bahwasanya memang beliau ini adalah apa? Minas sabiqinal awwalin minal muhajirin. Termasuk apa? Orang muhajir yang apa? Pertama dan paling awal masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, betul-betul apa? Beliau adalah menyertai Rasulullah ketika betul-betul yang ikut Rasulullah itu sangat sedikit. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan iman beliau. Bahkan apa? Diejek dan dihina oleh kaum musyrikin itu. Ini masih periode Mekah, ketika Rasulullah SAW masih sering didatangi oleh apa? Para pemuka-pemuka kabilah-kabilah Quraisy dan juga apa? Kabilah Ghatafan dan lain-lain, masih di periode Mekah. Maka tokoh-tokoh besar Quraisy, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka merasa tidak suka kalau mereka datang ke Rasulullah dalam keadaan di sisi Rasulullah ada orang-orang yang derajatnya rendah di zaman jahiliyah. Makanya orang musyrikun mengatakan apa? Usirlah mereka agar mereka tidak lancang kepada kami. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya termasuk karakter jahiliyah adalah meremehkan nasab orang lain, meremehkan kedudukan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebagian hadis, apa itu? Isnani min umuril jahiliyah la yatrukuhunna fi ummati. Isnani fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 2 perkara dalam urusan jahiliyah di umatku ini yang tidak mereka tinggalkan, yaitu apa? An-niyaha 'alal mayyit wa al-fakhr bil ansab, yaitu meratapi jenazah dan membanggakan nasabnya. Manakala dirinya merasa nasabnya adalah darah biru, maka yang darah merah tidak dipandang oleh dia. Oh, ini darah yang rendahan. Dan seterusnya. Sampai pada zaman jahiliyah adalah apa? Kabilah ini boleh menikah dengan kabilah yang dia inginkan, tapi kabilah yang lain tidak boleh menikah dengan kabilah ini. Seperti apa? Kabilah Bani Makhzum. Demikian pula apa? Kabilah dari Banil Mustalik. Mereka adalah para pembesar bangsawan Arab. Nah, yang lain tidak boleh nikah dengan mereka, tapi mereka boleh menikahi yang lain, yaitu laki-lakinya dari apa? Dari kabilah bangsawan tadi. Ini adalah karakter jahiliyah. Adapun setelah datangnya Islam, apalagi setelah apa? Setelah Rasulullah SAW melakukan hajjatul wada, Rasulullah berkhutbah, kullu amrin minal umuril jahiliyah maudu'atun tahta qadamayya hatain. Seluruh urusan jahiliyah sekarang sudah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku sekarang, yaitu tidak lagi dipakai urusan jahiliyah. Dan juga Rasulullah bersabda di waktu hajjatul wada itu, apa itu? Annas kullu walad annas min bani Adam wa Adam minat turab. Manusia itu adalah anak Adam dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabi. Tidak ada keutamaan Arab terhadap Ajam, dan tidak ada keutamaan Ajam terhadap Arab. Wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad illa bittaqwa. Tidaklah yang hitam lebih utama daripada yang merah. Merah maksudnya adalah
bangsa yang kulit putih itu, putih kemerahan. Dan tidak pula keutamaan orang merah terhadap orang hitam kecuali dengan takwa. Jadi intinya adalah ketakwaan. Nah, sementara orang jahiliyah, orang musyrikun seperti ini ucapannya. Usirlah mereka agar mereka tidak lancang pada kami, karena kami adalah bangsawan. Tidak layak mereka duduk bersama kami. Ini sebagaimana apa? Sebab turunnya firman Allah Ta'ala abasa wa tawalla, yang mana para pembesar Quraisy mereka apa? Berkata kepada Rasulullah, usirlah orang-orang yang rendahan itu, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Makanya ketika datang Ibnu Ummi Maktum dalam keadaan Rasulullah itu sedang ingin sekali pemimpin kabilah itu mereka masuk Islam, karena kalau mereka masuk Islam rata-rata pengikutnya nanti akan ikut. Maka ini ijtihad Rasulullah, tapi ijtihad tadi disalahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW beliau adalah shadiqun amin, betul-betul beliau adalah jujur dan terpercaya. Walaupun ayat itu isinya kritikan, beliau sampaikan kepada umat sebagai pelajaran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang orang yang buta ini. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, engkau tidak tahu, padahal engkau tidak tahu, boleh jadi dia ingin apa? Mensucikan diri, yaitu dia mau masuk Islam dan dia ingin apa? Membersihkan diri dari dosa-dosa. Wa amma man ja'aka, kemudian apa? Wa may yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mencari peringatan, lalu peringatan tadi memberikan manfaat bagi dia. Amma man istaghna fa anta anhu tasadda fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang dia itu merasa sombong, merasa tidak perlu kepada Allah dan syariatnya, justru engkau menghadapkan dirimu kepada dia. Walaupun ini ijtihad Rasul, tapi Allah Ta'ala membatalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun niat kita baik ketika itu misalkan demi memuliakan orang-orang yang datang kepada kita, orang-orang bangsawan, mungkin adalah anak raja atau anak sultan, atau mungkin dia adalah dari kalangan apa itu dato atau datin atau megat atau apa, nggak tahu istilahnya. Tapi kalau di samping kita ada orang yang lain yang telah belajar, walaupun dia adalah dari keturunan biasa-biasa, maka tidak layak untuk kita apa? Lebih utamakan yang derajatnya mulia dan kita singkirkan orang-orang yang rendah tadi. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Padahal bahkan Rasulullah bersabda, "Man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa perjalanannya di atas sirat nanti itu dibuat lambat oleh amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat. Jadi yang terpandang adalah amalannya, bukan masalah nasab dia. Nasab ini bukan dari apa kerja keras kita. Tiba-tiba kita lahir dari kalangan bangsawan, ataukah kita lahir dari kalangan rakyat jelata atau apa. Ini bukan hasil kerja kita, maka tidak layak kita banggakan, sebagaimana tidak layak kita bersedih hati. Sebagaimana dulu di majalah ada seorang anak, dia ngeluh, "Wahai ibu, kenapa lah dulu ibu nikah dengan bapak, padahal bapak itu derajatnya rendah. Saya pengen bapak saya derajatnya tinggi." Maka ibunya bilang, "Kalau ibu nikah dengan orang lain mungkin bukan kamu yang lahir, nak." Iya, betul. Ya, boleh jadi. Baik. Kemudian di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, memang pada waktu itu yang ada adalah orang-orang yang dianggap rendah, yaitu beliau dan juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah penggembala kambing, dan juga satu orang dari Hudzail, dan juga Bilal. Bilal jelas beliau adalah dihinakan, beliau adalah dari Habasyah. Baik, memang sejak dulu dakwah itu bukan hanya untuk orang Arab, tetapi apa? Orang Arab dan Ajam. Jadi tidak seperti yang dilakukan sebagian ustadz di Indonesia, tapi bukan ustadz ahlu sunnah. Dia apa itu, kalau yang menjemput dia, mengundang itu adalah dari kalangan orang Arab, maka akan apa? Dia akan senang. Demikian pula kalau yang menjemput mungkin dari orang lain, tapi apa? Dia dimuliakan, maka dia gembira. Tapi kalau yaitu apa? Dia lebih suka bergaul dengan apa? Istilahnya adalah para sayyid dan para habaib, yaitu orang-orang dari ahlul bait atau minimal adalah dari Arab. Adapun kalau yang datang menjemput dia dan mendekati dia, jabat tangan dengan dia adalah dari orang Indonesia atau Malaysia, Melayu atau India, maka dia menghinakan, pandangan matanya itu meremehkan. Oh, ini derajat rendah. Tidak layak dia sebagai ustadz membawa nama syariat Islam, kemudian dia masih apa? Memakai karakter jahiliyah. Ini tidak layak. Baik. Kenapa? Bahkan Rasulullah SAW dakwah beliau itu sampai kepada orang-orang rendahan yang dianggap rendah oleh masyarakat. Dakwahnya bahkan kepada Bilal, juga kepada Ibnu Ummi Maktum, kepada Ummu Sulaim dan lain-lain. Ummu siapa namanya? Ummu Aiman, dari kalangan apa? Orang-orang yang dianggap rendah oleh orang jahiliyah. Dan Rasulullah tidak menghinakan mereka.
Kemudian disebutkan di sini fawaqa'a fi nafsi Rasulillah SAW masyaallahu an yaqa. Disebutkan oleh para pensyarah yaitu Rasulullah ijtihad seperti ijtihad yang beliau alami di waktu apa? Kejadian Ibnu Ummi Maktum. Yaitu beliau tidak ingin menghinakan sahabat, tapi beliau ingin kalau datang para pemimpin kabilah yang dimuliakan itu, beliau ingin para sahabat yang ini agak menepi dulu demi kemaslahatan yang lebih besar. Tapi ternyata apa? Allah Ta'ala membatalkan ini. Maka di sini ada bantahan kepada sebagian dai yang mengatakan demi yang namanya maslahat maka kita menghalalkan segala cara. Itu tidak betul. Itu adalah prinsip Machiavelli, prinsip orang-orang komunis. Mengatakan apa? Al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu membolehkan segala macam cara. Ini tidak boleh. Bahkan apa? Bahkan walaupun niatnya adalah maslahat yang rajih, walaupun bahkan ini yang ijtihad adalah Nabi, kalau dia itu adalah suatu kesalahan, Allah Ta'ala membatalkan itu. Bukan dengan alasan kemaslahatan, maka apa? Orang yang dianggap derajatnya rendah disingkirkan dulu. Itu tidak betul. Semuanya harus disamakan. Dalam masalah apa? Dalam masalah majelis ilmu. Makanya seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika beliau diminta oleh Amir Khurasan, yaitu apa? Saya ingin ambil ilmu Anda, tetapi apa? Saya ingin tidak ada orang lain yang ikut. Maka beliau mengatakan, ilmu ini bukan untuk dijual belikan dan bukan untuk orang tertentu. Kalau emang Anda ingin mengambil ilmu saya, Anda datang ke masjid, belajar bersama saya, belajar bersama para tulab yang lain. Baik. Bahkan apa? Sebelum Imam Bukhari, Ana lupa, kalau tidak salah adalah Imam Malik. Karena banyak case macam ini, yaitu apa? Sebagian khulafa Bani Abbasiyah meminta bahwasanya apa? Mengirimkan surat mengatakan, saya ingin Anda datang ke tempat saya. Untuk apa? Datang ke rumah saya mau ambil hadis dari Anda. Beliau mengatakan dengan memuliakan Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya memuliakan Anda, tetapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau ilmu ini dibawa ke rumah Anda, maka berarti saya menghinakan ilmu ini. Tetapi apa? Hendaknya Anda datang. Maka kemudian apa? Beliau pun datang. Karena memang dia pengen belajar. Nah, kemudian para pembantunya langsung menyiapkan singgasana, bawa kursi ke masjid. Maka Imam Malik mengatakan tidak seperti itu. Hendaknya semuanya duduk sama rendah, kecuali yang sakit itu wajar, sakit atau mungkin udur dan lain-lain. Maka apa? Sang rajanya pun sudah dia menyuruh pembantunya, bawa pergi kursi ini. Terus dia duduk, dia ngambil hadis. Ini adalah apa? Orang yang mau merendahkan diri karena Allah. Nah, sementara apa? Yaitu sang alimnya, dia tidak mau menghinakan diri dengan alasan biar nanti dapat uang atau biar nanti dimuliakan dan seterusnya. Enggak. Dalam masalah majelis ilmu semuanya sama, tidak ada istilah ini diistimewakan dan seterusnya. Bahkan dalam biografi Al-A'mash, orang yang miskin lebih dimuliakan daripada orang yang kaya. Bukan dalam artian ini tidak adil, tapi untuk mendidik, untuk agar orang kaya sadar bahwasanya uang itu bukan segalanya, bukan untuk apa? Membeli apa yang dia inginkan. Dan banyak cara pendidikan yang dilakukan oleh para ulama untuk apa? Untuk memperbaiki hati para muridnya, membuat mereka beradab dengan adab yang baik dan seterusnya. Makanya inilah di antara sumber dalilnya adalah ini. Bukan di dalam majelis ilmu orang kayanya diutamakan, orang yang apa itu bangsawan diutamakan, sementara yang dianggap rendah disingkirkan, bukan. Semuanya dijadikan duduk sama rata di situ. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa, doaul mas'alah wa doaul ibadah, segala macam ibadah kepada Rabb mereka di pada waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan apa? Bahkan mereka itu yang layak diutamakan. Kenapa? Mereka beribadah kepada Rabb mereka. Sementara apa? Orang-orang musyrikun, mereka beribadah kepada apa? Berhala-berhala. Kalau ditanya siapa Rabb kalian, dia akan mengatakan Allah. Tapi kalau ditanya kamu menyembah siapa? Oh, saya menyembah Hubal, saya menyembah Lata, Uzza, dan seterusnya. Maka apa? Lebih layak yang diutamakan adalah orang yang menyembah Rabb mereka. Karena inilah konsekuensi dari apa? Rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Maka di sini para sahabat tersebut walaupun derajatnya tampak rendah di masyarakat, tapi mereka adalah ahli tauhid. Tidak layak mereka itu diusir, bahkan mereka lebih layak untuk diutamakan dan dimuliakan. Apalagi ibadah mereka itu tidak dibatasi pada waktu tertentu, tidak seperti orang-orang Nasara mau menghadap Allah kalau apa? 1 minggu sekali. Itu pun dengan malas-malasan dan seterusnya. Itu pun dengan bernyanyi-nyanyi. Sementara ini betul-betul mereka khusyuk, tunduk kepada Allah Ta'ala di setiap hari pada waktu pagi dan petang. Tentunya bukan hanya pagi dan petang saja, tapi apa? Di waktu-waktu datangnya panggilan.
Ini adalah masuk dalam bab apa itu? Dzikrul ba'd urida bihil kul. Menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua. Bukan hanya sholat subuh dan asar, tapi juga zuhur, maghrib dan isya'nya dikerjakan. Apa niat mereka? Yuriduna wajhah. Mereka menginginkan wajah Allah. Betul-betul mereka adalah ikhlas, ingin jumpa dengan Allah Ta'ala dan melihat wajahnya di hari kiamat nanti. Maka mereka bukan orang munafikun. Dan para ulama mengatakan tidak ada orang yang masuk Islam di Mekah mereka adalah munafik. Dalam suasana yang sangat susah, penuh dengan siksaan itu, mereka mau masuk Islam, mereka bukan munafikun. Adapun kalau munafikun apa itu? Apa itu? Mereka difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka riak mencari pandangan mata manusia. Adapun sahabat ini mereka apa? Betul-betul mencari wajah Allah Ta'ala. Syahid yang diinginkan di sini adalah apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa apa? Bersikap lunak dan lembut dan rahmat kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.